Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya sebagai penginterview, nama saya Rahmania, NIM AFB 118005. Saya ingin menginterview kalian tentang jurnal yang kalian review. Pertanyaan pertama, apa judul jurnal yang kalian review? Baik, di sini jurnal dari yang sedang kita teliti yaitu peran guru BK dalam pemilihan karir peserta didik di kelas 12 SMA Negeri 8 Padang. Pertanyaan kedua, siapa penulis dan tahun berapa dia menulis jurnal ini? Jurnal ini terbit pada tahun 2017 bulan Juli dan penulis atau penelitinya yaitu Sari Apriani, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling STKIP PGRI Sumatera Barat. Pertanyaan selanjutnya, siapa sajakah yang mereview jurnal ini dan kapan reviewnya? Baik, saya sendiri sebagai yang nge-review yaitu Risdayanti NIM AFB 118049 dan teman saya satunya yaitu Inke Salawati BR Salawi NIM AFB 117020. Tanggal ini di-review yaitu pada hari Kamis 17 Desember 2020. Selanjutnya, apa kata kunci dari jurnal yang Anda review? Kata kunci dari review tersebut ialah peran BK dan seleksi karir. Selanjutnya, bisa dibacakan pendahuluan dari jurnal yang kalian review? Pendahuluan dari review tersebut ialah pendidikan merupakan bimbingan yang diberikan untuk membantu perkembangan peserta didik sebagai makhluk hidup dan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sehingga ia dapat hidup secara layak dalam kehidupannya. Pokok utama pendidikan adalah manusia. Pendidikan diarahkan kepada manusia untuk mengembangkan potensi-potensi dasar manusia agar menjadi nyata. Melalui pendidikan juga dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan, dikembangkan nilai-nilai moral dan keterampilannya. Permasalahan yang sering dihadapi pendidikan peserta didik SMA adalah masalah pendidikan lanjutan dan karir yang akan dipilih sesuai dengan jurusan di SMA. Keputusan tentang jenis pekerjaan yang diinginkan tentu saja bersangkut paut dengan pendidikan yang harus dijalani untuk mempersiapkan diri dan dalam perkembangan yang diinginkan. Sebaliknya, keputusan tentang pendidikan yang akan diikuti mempunyai implikasi langsung terhadap perkembangan individu yang bersangkutan setelah menamatkan pendidikan tersebut. Sepanjang pendidikan yang dimaksud itu memang merupakan persiapan bagi pekerjaan itu tersebut. Selanjutnya, apakah alasan dari peneliti untuk memilih problem ini? Alasan peneliti memilih problem ini ialah penelitian ini dilatar belakangi masih adanya peserta didik yang masih ragu-ragu dalam menentukan pilihan karir, masih kurang memahami bakat dan minat yang ada di dalam dirinya, dan masih bingung dengan karir yang akan dimasuki setelah lulus dari SMA sesuai dengan jurusan yang dipilihnya. Walaupun guru BK telah memberikan layanan informasi tentang pilihan karir kepada peserta didik tersebut. Pertanyaan selanjutnya, problem seperti apa yang coba dijawab oleh peneliti? Problem tersebut ialah terbagi menjadi dua, yaitu peran guru BK dalam mempersiapkan peserta didik dalam memilih karir. Yang kedua, peran guru BK dalam mengambil keputusan dalam pemilihan karir peserta didik. Bisa dibacakan kajian pustaka dan teoritis dari jurnal yang kalian review? Baik, di sini menurut Praitno pada tahun
1995, ada beberapa hal yang mempengaruhi pemilihan karir yang dialami peserta didik tersebut. Di antaranya satu, adanya pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Dua, adanya orientasi dan informasi karir pada umumnya, khususnya karir yang hendak dikembangkan. Yang ketiga, adanya orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan keempat, adanya orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Nah, di sini juga ada menurut Sukardi pada tahun 2008, bimbingan karir adalah bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus dan sistematis oleh guru pembimbing agar individu atau sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri. Nah, di sini ada juga menurut Winkel Tohirin pada tahun 2011, bimbingan karir merupakan bantuan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, pemilihan lapangan pekerjaan atau jabatan, dan juga profesi tertentu, serta membekali diri agar setiap pemangku jabatan tersebut dan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Ya, di sini saya akan meneruskan menurut Tohirin tahun 2011, bimbingan karir merupakan bantuan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, memilih lapangan pekerjaan atau jabatan atau profesi, tentu serta membekali agar setiap memangkau jabatan tersebut dan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan di lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Seterusnya, menurut Mulyanin Yas, tahun 2007 mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan karir sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan karir itu harus disadari sebagai suatu proses yang berawal, berlanjutan, dan berlanjut terus seumur hidup. Yang kedua, pemilihan dan penyesuaian karir dimulai dengan pengetahuan diri saya ulangi. Yang kedua, pemilihan dan penyesuaian karir dimulai dengan pengetahuan tentang diri dalam hal potensi, bakat, minat, dan kemampuan. Yang ketiga, pemilihan karir haruslah sesuai dengan konsep diri. Yang keempat, pemilihan karir harus didasari pada informasi yang tepat dan realistis tentang jenis karir yang diinginkan. Yang kelima, membangun karir dapat diawali dengan mengikuti latihan dan pola tingkah laku yang diperlukan. Yang keenam, pemilihan karir harus direncanakan dan dirancang untuk membuat keputusan akhir karir yang akan diinginkan dan bagaimana mencapainya. Yang terakhir, menurut Tiedemann dan O'Hara, 88, membagi proses pengambilan keputusan menjadi dua, antisipasi dan akomodasi. Pertanyaan yang selanjutnya, penulis menggunakan metode apa dalam jurnal ini? Di sini menggunakan metode kuantitatif jenis deskriptif. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah teknik presentasi. Pertanyaan selanjutnya, solusi atau cara apakah yang digunakan oleh peneliti? Peneliti menyelesaikan masalah itu dengan solusi atau cara berupaya mendeskripsikan, mengungkap, menafsirkan data yang berhubungan dengan peran guru BK dalam pemilihan karir peserta didik di kelas 12 SMA Negeri 8 Padang. Pertanyaan selanjutnya, bisa disebutkan kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang kalian review? Baik, di sini kelebihannya yaitu pemamparkan materi jurnal cukup jelas, lengkap, dan mendetail. Penulis juga mengalami kata-kata yang terdapat dalam jurnal teratur dan tersusun rapi. Di sini kekurangannya yaitu kelengkapan identitas jurnal masih kurang, seperti volume yang tidak ada. Nah, selanjutnya bagian jurnal atau sisi bagian manakah yang membuat kalian tertarik untuk mereview jurnal ini?
yang membuat kami tertarik untuk mereview jurnal ini karena kita bisa mengetahui seberapa berperannya guru BK dalam persiapan peserta didik, dalam pemilihan karir dan pengambilan keputusan peserta didik dalam memilih dan kekurangan yang ada di dalam dirinya. Bisa dibacakan kesimpulan yang bisa ditarik dari review jurnal ini? Baik, kesimpulan dari jurnal ini berdasarkan hasil analisis data yang telah dibahas, maka kesimpulan peneliti ini ialah yang pertama, peran guru BK dalam mempersiapkan peserta didik dalam pemilihan karir di SMA Negeri 8 Padang berada pada kriteria berperan. Yang kedua di sini ada peran guru BK dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan karir di SMA Negeri 8 Padang berada pada kriteria berperan. Baik, berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan kepada guru BK agar dapat mengembangkan karir peserta didik dengan baik dan guru BK dapat memberikan layanan BK di sekolah, khususnya layanan bimbingan karir. Dengan itu, peserta didik akan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam dirinya dan mengetahui karir yang akan dipilih nantinya sesuai dengan jurusannya. Guru BK juga dapat mengarahkan peserta didik dengan memberikan layanan informasi tentang karirnya. Pertanyaan yang terakhir, apakah sumber referensi ini bisa menjadi sumber referensi terbaru atau referensi terlama? Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017 dan jika ingin melakukan penelitiannya, jurnal ini bisa menjadi terbaru. Terima kasih atas ketersediaannya di interview. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.